Tuhan, kita malam ini bisa berkumpul di Zoom Taiwan pendalaman Alkitab. Sebelum Zoom ini kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami masih bisa berkumpul lagi di Zoom Taiwan ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Bapa, untuk kami mengerti, kami belajar firman-Mu, dan kami belajar menanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami pun melakukannya ya Bapa. Bapa, kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya bahwa semua itu adalah karena kebaikan-Mu saja ya Bapa. Ya Allah Bapa Elohim Yahweh, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Walaupun kami terpisah ruang dan waktu, tapi Engkau tak terbatas ruang dan waktu. Ya Bapa, kami akan menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Kiranya pujian dan penyembahan ini manis Kau dengar ya Bapa. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Tarik Aku. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari harta yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku segala rencana. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik aku, kembali lagi. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang Kau miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapa aku ini Tuhan, tak lebih dari aku Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan
pada hari datangmu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah? Sungguh Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari apa kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Amin. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bencana keindahan pada hari datang, muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. pada hari datangmu, pada hari datangmu, muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami ya Bapa, jadi bencana indah di matamu. Untuk kami apa kami hanya manusia yang tiada dari kami ya Bapa, lebih dekat padamu. Kami dengan kami, aman dan teguh Bapa, dalam perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bencana keindahan pada hari datang, muliakan aku, bertanam di kerajaanmu, bertanam di kerajaanmu. Terima kasih ya Bapa. Kami hanyalah debu halus ya Bapa. Engkau yang Engkau pandang berharga di matamu. Engkau melayakkan kami ya Bapa, memanggilmu Bapa. Engkau melayakkan kami jadi anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa Elohim Yahweh. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina ya Bapa.
urapi lidah bibir Ibu Marlina, kiranya menyampaikan pesan dan perasaanmu. Ya Allah Bapa Elohim Yahweh, kiranya kami bisa menjadi murid-murid yang mendengarkan, bukan hanya cuma mendengarkan, tapi kami bisa melakukan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Ibu Marlina. Selamat malam. Malam. Ya, aku boleh ralat sedikit ya. Namaku Ibu Martina. Oh, Ibu Martina. Sorry. Nggak apa-apa, aja beda tipis Iya. sih. Iya. Iya. Salam kenal. Makasih untuk kesempatannya. Ini pertama kalinya saya boleh sharing di Home Taiwan ya. Iya. Jadi ini semuanya di Taiwan ya? Taiwan dan Atau Hong ada Kong. Taiwan dan Hong Kong. Oke. Iya. Wah, menarik ya. Senang banget bisa suara kebenaran itu bisa sampai tempat yang jauh sekali. Bagus sekali ya. Iya, ya biar Injil terus digenapkan ya. Manfaat maksudnya Amin. firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok dan sampai ke tempat yang memang ini akhirnya teknologi juga membuat semuanya bisa lebih mungkin. Gitu. Oke, hari ini saya mau sharing tentang oh ya perkenalannya nggak perlu kali ya, udah tahu cukup nama aja ya. Nama Martina Novalina ya. Nanti kalau ada kesempatan boleh sharing lagi ya, inilah saya Martina ya. Jadi saya sekarang sebagai dosen di STT Kumene Jakarta, gitu, salah seorang dosen dan uh, dipercayakan juga untuk boleh sharing-sharing gitu, sharing di home gitu ya. Saya senang kalau misalnya punya kesempatan untuk sharing karena dua arah ya, beda dengan khotbah. Ya khotbah juga senang sih gitu ya. Tapi kalau dua arah biasanya kita bisa 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 lebih ngeblend, bisa lebih banyak diskusi gitu. Dan pasti sama-sama diberkati. Nah, malam hari ini saya mau bawa tentang obedience. Itu tentang ketaatan atau kepatuhan lah ya, kepatuhan. Uh, Mungkin kita bisa sama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Samuel. Sebenarnya dua orang tokoh, si Samuel dan Saul ya. Ini saya manggilnya apa nih? Ibu-ibu aja ya? Apa? Karena Iya, kayaknya Ibu-ibu. wanita Ada semua ya. Bapak satu. Ada Bapak bapak satu. Oh, ada Pak Bapak. Hadi, oke. Oke, Hadi. Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. Jadi bapak ibu ya. Bapak ibu. Jadi uh, ke- kita bisa belajar sebenarnya bicara tentang kepatuhan atau ketaatan banyak sekali tokoh iman dalam Alkitab yang kita bisa contoh ya, contoh bagaimana mereka patuh dan taat kepada Bapa ya Elohim Yahweh. Uh, tapi mungkin kita bisa belajar juga dari satu tokoh ini. Dua sih sebenarnya yang saya mau angkat Samuel dan Saul. Kita bisa lihat di ayatnya ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu tentang kisah ini. Tapi izinkan saya mengingatkan kembali betapa menariknya sebenarnya kisah yang dialami oleh Saul ini. Saul ini kan rajanya orang Israel yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 memang cukup banyak kalau kita mau baca ya. Tapi mungkin nanti enggak semuanya kita baca. Jadi saya mungkin agak rangkum sedikit. Nanti Bapak Ibu boleh uh, selidiki lagi, boleh baca lagi gitu ya di dalam waktu-waktunya sendiri. Di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 ini kalau judulnya sih di sini dikatakan the Lord rejects Saul gitu ya. Jadi Allah itu menolak Saul. Padahal Saul itu kan raja orang Israel yang dipilih gitu ya, raja pertamanya. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa Saul justru ditolak oleh Allah. Gitu. Cukup menarik ketika kita melihat bahwa ada fakta bahwa Saul ditolak oleh Allah. Uh, Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang uh, akhirnya memunculkan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus tentunya ya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa raja pertama bagi orang Israel itu justru ditolak oleh Allah. Di 1 Samuel 15 ayat 1, di situ Samuel mengatakan kepada Saul
aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau. Kita tahu bahwa Samuel ini nabi ya, dan menjadi raja atas Israel. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Jadi intinya gini, intinya Tuhan semesta alam menyuruh untuk Saul itu mengalahkan orang Amalek dan benar-benar harus membunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi bukan hanya lawannya secara manusia, tetapi sampai kepada harta-harta mereka, sampai kepada ternak-ternak mereka pun harus ditumpas gitu ya, harus ditumpas, benar-benar ditumpas, tidak ada yang boleh disisakan. Ini menjadi firman Tuhan bagi Saul lewat Samuel. Nah, lalu oke, akhirnya mereka pergi. Saul pergi bersama dengan pasukannya dan memukul, betul. Akhirnya mereka memukul kalah orang Amalek, gitu ya. Eh, Agak raja orang Amalek tidak dibinasakan, tidak ditumpas oleh Saul, tetapi Agak ditangkap hidup-hidup. Rakyatnya ditumpas oleh Saul. Nah, tetapi Saul dan rakyat itu pada saat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Bapak Ibu, kalau secara logika ya, yang kita pakai sekarang nih maksudnya yang umum lah gitu. Wah, kalau kita lihat ada raja, sebenarnya kalau dalam politik mungkin ya, dalam politik ini sebuah hal yang cukup cukup apa ya, berprestasi ketika kita bisa menangkap seorang raja musuh kan. Lalu kita mengambil harta bendanya yang di sini tidak dikatakan lembu-lembu yang buruk, bukan, justru yang buruk itu ditumpas sama mereka. Yang diambil itu yang terbaik dan tambun. Dan tahukah Bapak Ibu apa maksud dari Saul ketika Saul mengambil domba dan lembu-lembu itu, kambing domba. Saul punya maksud yang dalam quote and quote dimaksudkan adalah baik. Yang Saul maksudkan adalah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita nggak tahu maksudnya apa nih persembahan ini, gitu. Jadi mungkin mungkin ya kalau kita bisa berasumsi ya, mungkin Saul berpikir begini, uh, kita kasih kasih sesembahan buat buat Elohim Yahweh, mungkin karena sudah menolong kita, gitu ya. Jadi kita kasih korban-korban syukur istilah kayak gitu. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu, hal ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena justru apa yang dilakukan oleh Saul itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Allah tahu, tentu Allah tahu, dan Allah memberitahukan kepada Samuel, dan Samuel berduka atas apa yang dilakukan oleh Saul. Kenapa Saul tidak menuruti apa yang disampaikan oleh Samuel, yaitu firman Tuhan bagi dia. Nah, selidik demi selidik nih, kalau pakai istilah saya nih, kenapa sih Saul akhirnya dalam tanda kutip melanggar apa yang menjadi perintah? Ternyata kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Dia bicara kepada Samuel. Tetapi aku takut kepada rakyat. Nah, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ternyata motivasinya itu karena dia takut kepada rakyatnya. Saul lebih memilih untuk menyenangkan hati rakyatnya daripada menyenangkan hati Tuhan semesta alam. Saul melihat apa yang di dalam pikirannya itu baik bagi dia. Tetapi ternyata itu tidak baik bagi Allah. Bukan itu ternyata menjadi kehendak Bapa. Ingat kisah di dalam kejadian Adam dan Hawa? Bagaimana Hawa melihat bahwa buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu memberi pengertian, ya kan? Dianggapnya baik. Berarti kecenderungan manusia adalah memperhatikan lebih dominan apa yang dipandang baik oleh dirinya sendiri. Dan ini ternyata menjadi sebuah pergumulan yang cukup besar menurut saya bagi kita semua.
Kenapa? Di sini bukan berarti tidak ada perintah Tuhan, Bapak Ibu. Perintah Tuhan sudah disampaikan oleh Samuel. Tumpas semua. Tidak ada yang boleh dilewati. Tidak boleh ada yang disisakan. Sekalipun itu sesuatu yang baik. Sebuah prestasi kalau kita bisa menunjukkan kepada rakyat. Kita menawan raja dari musuh kita. Kita mengambil hartanya yang terbaik. Lalu bukankah baik kalau kita memberikan persembahan? Kan itu yang biasa dilakukan. Memberikan persembahan kepada Allah. Sesuatu yang sangat baik. Domba yang tambun gitu ya. Tetapi ternyata itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dari cerita ini, dan kalau kita tarik ke dalam kisah kejadian, manusia memiliki kecenderungan untuk memutuskan apa yang dipandang baik oleh dirinya sendiri. Tetapi terkadang manusia lupa untuk mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi perintah Tuhan. Di sini bukan Tuhan tidak kasih perintah loh Bapak Ibu. Di dalam kejadian juga bukan Tuhan tidak memberi perintah pada Adam dan Hawa. Benar kan? Untuk tidak makan buah itu. Tetapi manusia melihat segala sesuatu yang memberikan pengertian yang baik, segala sesuatu yang dinalar secara baik, segala sesuatu yang dipikir baik dan bisa menyenangkan orang lain, itu yang akhirnya menjadi keputusan yang diambil. Ini seringkali menjadi dilema buat kita kan Bapak Ibu. Terkadang kita berpikir bahwa iya ya, kita memang harus melakukan yang terbaik bagi sesama, betul. Itu saya setuju sekali. Karena kita harus menjadi dampak kan buat sesama. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya pikir Bapak Ibu juga Setuju. menjauh di sana, menjauh di sana. Ini kan asli Indonesia semua nih kayaknya ya. Ya kan berarti kan menjauh ke sana memang merantau toh. Iya kan? Pasti ada sisipan bahwa motivasi Bapak Ibu ke sana juga adalah membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Entah apapun Iya. itu. Iya kan? Entah mungkin menjadi tulang punggung keluarga atau mungkin apapun itu. Pasti ada satu sisipan bahwa kita we do this for others. Betul nggak? Kita lakukannya buat orang lain. Kalau misalnya keluarganya banyak yang di Indonesia, ya saya nggak tahu ya kondisi Bapak Ibu ya, apakah di sana sendiri, apakah berkeluarga sama keluarga saya nggak tahu. Tapi mungkin saja ada yang sendiri di sana, keluarga banyak ditinggalkan di Indonesia. Kita ambil resikonya kan? Kita ambil resikonya untuk apa? Untuk satu tujuan, betul nggak Bapak Ibu? Satu tujuan untuk orang lain, bukan cuma untuk kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu bekerja untuk keluarga. Bapak Ibu bekerja untuk banyak hal yang Bapak Ibu harus tanggung. Dan itu buat orang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar. Bukan salah untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, bukan. Tetapi Tuhan mau ajar kita. The most important of everything adalah ketika kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa. Obedient, patuh. Patuh. Patuh saja. Samuel mengatakan kepada Saul. Tadi kembali lagi. Samuel mengatakan kepada Saul, dikatakan seperti ini. Di ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Samuel mau bicara kepada Saul, Samuel mau sampaikan kepada Saul. Lebih baik engkau dengar dulu, pasang telingamu baik-baik, dengarkan apa yang Tuhan katakan, dan perhatikan apa yang Tuhan inginkan. Aplikasi dari itu tentunya melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan pusing dengan kita mau kasih korban persembelihan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau berikan, wah kita harus berikan semuanya. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Nah ini sebenarnya yang mau ditekankan oleh Samuel kepada Saul. Kenapa kamu memusingkan untuk memberikan korban-korban, tetapi engkau tidak mendengarkan apa yang Tuhan minta kepadamu? Dan itu penting buat kita. Betapa penting buat kita memiliki dan
mengembalikan fungsi dari telinga rohani kita. Kita harus mengembalikan fungsi dari telinga rohani kita. Kalau telinga tentu kita secara fisik saja Tuhan sudah kasih kita 2 telinga lebih daripada 1 mulut, betul ya? Tapi ini kalau bicara tentang speaking, bicara. 2 telinga dikasih Tuhan kiri kanan, tentu untuk balance, gitu ya. Tentu ya Tuhan pasti setting tubuh kita dengan sempurna. Tetapi dikasih 2 telinga untuk mendengar, berarti memang kita harus lebih banyak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Merenungkan dan memperhatikan setiap perkataannya. Kalau kita kan sering dengar Pak Era selalu bilang diam, diam, diam ya. Dan saya pikir itu bukan cuma sekali ya. Pak Era sampaikan kepada kita. Diam, diam, diam. Bicara kalau Tuhan suruh bicara. Bertindak kalau Tuhan suruh bertindak. Tetapi yang terpenting adalah diam dulu. Tetapi di dalam diam bukan berarti pasif. Di dalam diam ada satu tindakan, yaitu mendengar. Mendengar dan memperhatikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa taat kalau dia tidak mendengar. Setuju nggak? Bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak pernah dengar? Bagaimana misalnya Bapak Ibu atau anak kita bisa taat sama kita kalau mereka nggak pernah dengar kita ngomong? Apa yang mau ditaati? Iya kan? Ya pasti ketaatan itu ada unsur mendengar. Ketaatan itu ada unsur memperhatikan apa yang menjadi kehendak Bapak. Kenapa saya angkat ini Bapak Ibu? Karena hal ini yang sedang Tuhan ajarkan juga dan saya mau sharingkan sama Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan itu menyuruh saya itu untuk diam. Diam dikala saya bisa bela diri. Diam dikala saya bisa bersuara. Diam dikala saya bisa berargumentasi. Bapak Ibu saya kan dosen ya. Dosen ya minimal dosen punya kemampuan berargumentasi. Ya kan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya disuruh argumentasi ya saya pikir bukan perkara yang sulit kok. Kalau apalagi kalau misalnya kita disuruh bela diri. Apa susahnya? Tapi Tuhan ajar untuk diam. Diam itu bukan hanya di mulut, Martina. Diam itu harus sampai kepada batinmu. Bagaimana batinmu diam terhadap permasalahan yang sedang kau alami. Dan saya pikir, ya mungkin ini abstrak buat Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak mengalami. Tapi saya juga nggak bisa cerita detail apa yang saya alami, permasalahan apa. Tetapi satu hal yang saya pelajari dan saya akan terus belajar sampai benar-benar istilahnya benar-benar memang sudah menjadi bagian dari diri saya untuk patuh pada apa yang Tuhan kehendaki. Dan satu perkara itu adalah perkara diam. Bagaimana saya harus diam dan tidak bertindak sampai Tuhan suruh bertindak. Nah ini nggak gampang kan Bapak Ibu. Kalau kita kembalikan kepada apa yang dialami oleh Saul, nggak gampang loh untuk disuruh menumpas semuanya, menumpas rajanya, menumpas kambing domba, dikala dia bisa menguasainya. Kalau secara logika kan dia bisa berpikir, wah ini bagus buat sesembahan. Iya kan? Lo bagus, sayang dong dibinasakan. Sesembahan lo itu. Bukan kayak itu kebiasaan yang dilakukan mereka untuk memberikan sesuatu buat Elohim Yahweh. Tetapi saat itu yang disuruh bukan untuk dipersembahkan, tapi ditumpas semuanya. Nah ini kan bertentangan dengan apa yang mungkin menjadi pemikiran Saul pada saat itu. Dan mungkin kita sering berada di dalam situasi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi sebenarnya tubuh kita, daging kita, pemikiran kita mengatakan hal yang berbeda. Kita disuruh diam, tapi sebenarnya saya harus bela diri loh. Kalau nggak bela diri, nama saya jelek loh. Reputasi saya jelek loh. Tapi Tuhan suruh diam. Gimana? Mana yang akan kita pilih? Orang-orang sekitar bilang, udah lawan aja.
kamu itu baik, kamu punya reputasi baik. Kalau kamu diam, kamu hancur. Tapi nggak bisa, Tuhan suruh diam. Saya mau bilang apa? Apakah saya harus menyenangkan orang yang mendukung saya? Itu kan yang dalam Saul kan. Dia berusaha untuk menyenangkan rakyatnya. Aku takut kepada rakyatku. Siapa yang dia pilih? Pertimbangan orang-orang sekitar. Bukan berarti nggak boleh mempertimbangkan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita benar-benar jelas mendengar suara Tuhan, jelas mendengar apa yang Tuhan perintahkan, maka itulah yang harus kita lakukan. Sekalipun bertentangan dengan apa? Semua pertimbangan kita. Sekalipun bertentangan dengan apa? Dengan komunitas kita. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah uh, pergumulan tentunya. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, obedient, patuh. Kepatuhan itulah yang akan menjadi berkat bagi kita. Kepatuhan itulah yang akan membuka pintu bagi apa. Kalau kita nggak patuh, bagaimana Tuhan bisa akhirnya menjalankan apa yang menjadi rancangan? Coba saja Adam dan Hawa waktu itu patuh. Udah beda cerita kan? Coba saja Saul patuh. Udah beda cerita. Tapi nggak patuh. Gimana? Ini saya kalau baca yang kisahnya itu ya, apa yang dilakukan Samuel itu ngeri juga ya. Akhirnya dia temui Agag, dia cincang loh. Cincang Bapak Ibu, bukan ditumpas, bukan dibunuh. Oh dibunuh, tusuk udah selesai ya. Itu ya Bapak Ibu, kalau lihat ini terjemahannya. Dicincang. Samuel mencincang Agag. Bapak Ibu pernah cincang ayam? Saya ngebayangin cincang itu kecil-kecil gitu kan. Wah, ini Nabi ekstrim juga ya. Tapi kayaknya memang harus begitu kita punya sikap di hadapan Allah. Karena memang itu yang Tuhan minta kan. Tumpas. Ini bukan ditumpas lagi Bapak Ibu. Dicincang. Udah kayak ayam ini. Agak ini. Kalau cincang ayam mah kita fasih kali ya. Tak, 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 tak. Selesai. Lah, cincang raja loh. Saya bacanya geleng-geleng. Ngeri juga ini Nabi-Nabi Israel ini. Dicincang itu si Agak. Saul yang disuruh tumpas nggak berani deh. Nggak berani deh. Karena dia apa? Pertimbangannya adalah manusia. Tapi Samuel pertimbangannya apa? Tuhan. Semesta alam. Nggak ditakutin. Nggak ada urusan mau diapain. Makanya ditulis. Saya nggak tahu tuh bahasa aslinya, saya belum telusuri ya. Tapi Indonesia mengartikan mencincang agak. Wow, berani sekali ini Nabi. Kenapa dia berani? Karena dia memegang suara Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita yakin, ya makanya bagaimana Bu kita bisa yakin suara Tuhan? Tentu ini adalah hasil pergumulan kita dengan Tuhan. Bagaimana setiap hari kita harus berlatih. Apakah yang kita dengar suara Tuhan atau suara kita sendiri? Nah ini kan perlu latihan juga ya Bapak Ibu ya. Tapi di satu titik ketika kita tahu bahwa memang Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan uh, step by step gitu. Yang saya maksudkan adalah yang benar-benar uh, harus Bapak Ibu alami sendiri ya. Tentu kalau firman Tuhan itu udah nggak usah ditanya lagi. Bagaimana mengampuni orang, itu udah pasti. Ya Bapak Ibu, semuanya itu udah sama hukumnya. Mengampuni orang lain, mengampuni musuhmu, itu sudah. Tapi kan terkadang ada hal-hal yang memang hanya diberikan kepada kita. Bapak Ibu nangkep ya? Yang menjadi proses dalam hidup kita. Yang membentuk kita. Dan itu kita benar-benar harus gumulkan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dapat itu secara bold, Bapak Ibu dapati itu secara kental, kuat, do not be afraid. Jangan takut untuk menjalaninya. Sama seperti Samuel. Samuel nggak ada takutnya, Bapak Ibu. Nggak ada takutnya. Karena dia tahu dia berdiri di pihak Tuhan. Maka kalau kita tahu kita berdiri di pihak Tuhan, siapa yang bisa jadi lawan kita? Backup kita itu Elohim Yahweh, Tuhan semesta alam. Nah terkadang yang menjadi lawan kita itu diri kita sendiri. Kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan akan rencana Allah dalam hidup kita. Itu yang akhirnya menjadi lawan kita. Nah ini yang harus kita tumpas. Ini yang harus kita benahi. Kamu yakin gak? Secara nalar kayaknya gak mungkin deh Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu suara Tuhan,
berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan takut, ikuti apa yang Samuel lakukan. Berani untuk berdiri di hadapan orang-orang, karena kita tahu ada Tuhan yang membela kita. Obedient itu harus sampai kepada titik itu, Bapak Ibu. Kepatuhan itu bukan sekedar patuh akan legalitas. Kepatuhan itu bukan sekedar patuh akan apa? Akan tata tertib ibadah, gitu ya. Betul, tata tertib ibadah. Patuh itu bukan sekedar datang ke gereja rajin, itu perlu. Tetapi harus sampai kepada batiniahmu. Apakah engkau benar-benar taat? Coba kita lihat apa yang Saul alami. Itu sampai ke titik batiniah loh. Kenapa batiniah? Yang Saul alami itu karena dia takut. Dan takut itu ada di dalam unsur jiwanya. Bagaimana dia terbiasa. Ya mungkin saya bisa bilang terbiasa. Kalau dia nggak terbiasa, dia nggak peduli dengan suara rakyat. Tapi mungkin dia sebagai raja yang terbiasa untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak rakyatnya pada saat itu. Aku takut terhadap rakyat. Sehingga akhirnya dia melawan perintah Tuhan. Nah ini kan sebuah kebiasaan. Kalau kita biasa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saya pikir nggak jadi pertimbangan yang berat ketika kita harus mempertimbangkan suara orang-orang sekitar kita. Ya biasa kalau kita dengar suara Tuhan, biasa kita melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita ada pertimbangan dari suara orang, ya bisa jadi pertimbangan, tetapi itu bukan sesuatu yang dominan yang mempengaruhi keputusan kita kan. Jadi itulah pentingnya kita setiap hari ketemu Tuhan. Pentingnya kita berlatih untuk taat setiap hari di dalam setiap aspek, di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Contoh kecilnya, ya misalnya mengampuni gitu. Misalnya apa? Kesel. Misalnya di dalam pekerjaan, wah ini bos ini ngeselin banget ya. Gitu. Tapi Tuhan nggak suruh kita buat lawan. Tuhan suruh kita tetap obey gitu loh, patuh. Ya saya kerja ya saya harus patuh lah sama atasan. Tapi ini ngeselin loh. Tuhan ajar kita untuk diam. Tapi kita ngomong kemana-mana. Nah, ini kan udah nggak obey. Ini udah nggak taat ini. Harusnya mulut ini hanya diam. Tapi kenapa kita mesti curhat kiri, curhat kanan, curhat kiri, curhat kanan? Boleh curhat sama teman yang kita percaya, apalagi yang hidup dalam Tuhan. Tentu ketika kita menyampaikan sesuatu, dia akan kasih kita input yang udah taat, kuat, sabar. Ya pasti baik kan? Ya itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kita curhat ke sana kiri kanan, sehingga akhirnya orang-orang tahu tentang sifat si bos ini gitu, atau ketidaksetujuan kita. Akhirnya jadi bias kan, memperkeruh suasana. Dan sebenarnya Tuhan nggak suruh itu. Nah ini kan latihan kita setiap hari terhadap peristiwa-peristiwa kecil. Sampai akhirnya kita bisa benar-benar kental dan kita akhirnya benar-benar terbiasa dengan suara Tuhan. Oh iya, memang suara Tuhan. Gitu. Kita nggak bisa langsung tahu ini suara Tuhan. Yang biasa berdoa aja masih bisa salah. Setuju nggak Bapak Ibu? Yang biasa berdoa aja masih bisa salah dengan suara Tuhan. Apalagi nggak pernah berdoa. Jangan-jangan itu pertimbangan hati. Ya kan? Yang biasa berdoa aja masih bisa salah kalau nggak baca firman Tuhan. Makanya kan harus berjalan seiringan. Baca firman Tuhan, berdoa. Tambah lagi dengerin khotbah, wah itu udah komplit deh, paket komplit. Nah, akhirnya kita benar-benar bisa hmm, memvalidasi suara yang kita dengar dengan telinga rohani kita. Tadi saya sampaikan, yuk kita fungsikan aja telinga rohani kita. Kenapa? Karena telinga rohani kita terkadang tertutup oleh telinga jasmani kita. Telinga rohani kita tertutup oleh kebisingan-kebisingan yang kita dengar. Bukan cuma dari telinga sih, dari pikiran, media sosial, komentar-komentar orang, zaman yang makin gak menentu, ekonomi yang makin gak jelas. Iya kan? Bising gitu tuh, bising. Dunia kita ini bising, Bapak Ibu. Berisik. Makanya telinga rohani kita ketutup. Nah, kita harus fungsikan kembali telinga rohani kita dengan cara apa? Kontemplasi, kalau saya pakai istilah kontemplasi ya. Berdiam diri di hadapan. Benar-benar kita coba pulihkan lagi
kebisingan di dalam otak kita, kebisingan di dalam jiwa kita ini untuk bisa steril dari dunia. Sehingga akhirnya kita benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Kita terlalu berisik, pikiran kita terlalu berisik. Masalah lah, apalah, komplain lah, segala macam. Belum pertimbangan batin lah. Wah, kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, maaf ya dalam tanda kutip, bisa nggak waras kita. Oh iya nggak Bapak Ibu? Bisa stres kita. Terlalu berisik. Makanya kita butuh punya waktu khusus di hadapan Tuhan. Kita butuh punya ruang khusus, ruang sepi bersama dengan Tuhan. Yang hanya bisa mendengar suara Tuhan. Ketaatan tidak akan pernah bisa kita wujudkan kalau kita nggak pernah dengar suaranya. Mendengar saja, perhatikan, dan Tuhan akan menuntun kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kuncinya, dengarkanlah suara Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa menjadi jemaat-jemaat yang patuh kepada Bapa. Patuh kepada Bapa. Saya belajar teologi banyak Bapak Ibu. Gelar doktor, berarti udah ya tinggal profesor udah selesai lah itu ya, kalau udah nyampe profesor. Doktor tapi cukup lumayan lah ya dokter ya, dengan banyak ilmu teologi. Terkadang ilmu teologi itu yang bikin berisik. Bapak Ibu paham maksudnya? Ilmu teologinya yang bikin berisik. Pertimbangannya ini, itu saya tahu, ini saya tahu, itu saya tahu, ini saya tahu itu. Hey, Tuhan bicara apa? Ini kan. Nah, dunia kita beda lah Bapak Ibu di sini ya. Dunia Bapak Ibu saya nggak tahu apa yang berisik di dunia Bapak Ibu. Di dunia saya, mungkin teologi itu yang bikin saya berisik. Gitu loh. Bapak Ibu paham maksudnya ya. Karena kita kan beda panggilan kali, panggilan atau apa ya. Maksudnya beda dunia lah istilahnya. Bapak Ibu ada ibu rumah tangga, ada yang kerja. Kalau saya kan ya ketemunya mahasiswa gitu ya, dinding. Dinding itu maksudnya kantor. Bapak Ibu kan keluar-keluar. Saya di mall kedinginan gitu ya. Kalau udah pernah ke mall Arta Gading. Aduh ampun deh. Jadi saya nggak perlu ke Eropa untuk merasakan dinginnya suasana itu. Dingin banget. Dingin Bikin banget. lagi sudah Dan dingin. aduh ampun deh. Nah Bapak Ibu mungkin kalau kerja atau di Taiwan masih bisa lihat alam lah. Saya nggak tahu ya, di luar hujan, ada petir, ada apa juga nggak tahu. Mau jam 8 sampai jam 5 di kantor aja. Nggak tahu, keluar tiba-tiba gelap. Oh iya gelap. Ya begitu dunianya gitu. Jadi yang bikin berisik apa? Teologi. Bikin berisik apa? Masalah mahasiswa, segala macam. Bukan ngeluh, enggak. Apalagi kalau masalah mahasiswa, saya nggak pernah keberatan dengan itu. Gitu. Karena bagi saya, ya mungkin panggilan saya di situ. Bertemu dengan anak-anak itu, mahasiswa itu. Tapi maksud saya gini, dunia kita berbeda Bapak Ibu. Tetapi keberisikan itu saya pikir semuanya mengalami. Modelnya aja macam-macam gitu loh. Nah itu yang Tuhan mau ajarin sekarang. Yuk, fungsikan lagi yuk telinga rohaninya yuk. Kita dengar lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan cara itu akhirnya kita bisa taat sama Tuhan. Gitu. Kalau secara teologi, saya bisa argumentasi, oh iya, apa yang dilakukan Saul mungkin saya lakukan. Kenapa? Teologis banget loh, mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Teologis nggak tuh? Teologis lah. Iya Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Gimana dong? Yang Tuhan kehendaki adalah tumpah semuanya. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi yang didengar oleh Saul, suara rakyat yang lebih didengar daripada suara Tuhan yang harus disembah. Gitu. Nah ini akhirnya kita tarik ke konteks kita masing-masing bagaimana Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu saat ini. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu. Saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu. Well, this is my first time, right? Ini baru sekali ngeliatnya gitu ya. Jadi dia nggak tahu tentang Bapak Ibu sama sekali nggak tahu. Tapi saya berdoa Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu agar firman ini menjadi rema yang bisa memberkati Bapak Ibu, yang bisa menguatkan Bapak Ibu, menegur dan menuntun kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Dunia ini dengan gonjang-ganjingnya itu kita nggak bisa sangka loh, nggak sangka. Tetapi standing firm
in front of God itu penting. Untuk tetap diam, untuk tetap stabil di hadapan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Penting, penting sekali. Saya belajar untuk apapun musimku, aku harus punya waktu untuk Tuhan. Apapun musimku. Mau sedih, mau senang, saya harus punya waktu buat Tuhan. Karena itu yang bikin saya kuat. Well, we need him, right? Kita butuh dia, kan? Ya, kita nggak bisa munafik lah. Kita butuh Tuhan loh. Butuh Tuhan. Nggak bisa berdiri sendiri. Bahkan pasanganmu pun tidak bisa menolongmu, Bapak Ibu. Ada satu titik di mana orang-orang terdekat kita nggak bisa nolong kita kecuali Tuhan. Dan itu surrender namanya. Itu menyerah namanya. Menyerah tapi bukan pasif ya. Surrender berarti kita berserah dengan melakukan apa yang menjadi kehendak. Itu surrender. Bukan give up. Selesai. Enggak ada istilah give up dalam kekristenan. Enggak boleh. Tetapi surrender itu perlu. Surrender itu berarti kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Gitu. Kita minta Tuhan pimpin kita. Memberikan kita hikmat. What should I do, Lord? Apa yang harus saya lakukan? Obedience hanya bisa kita lakukan kalau kita mendengar. Seperti apa yang dilakukan Samuel. Lihat akhirnya. Samuel yang dengar suara dan perintah Tuhan. Dia berani bertindak dengan ekstrim. Iyalah. Buat saya ekstrim loh. Samuel lakukan itu. Dicincang. Tahu dicincang mana enak gak berdarah. Ini raja dicincang. Wow. Samuel luar biasa. Kenapa dia bisa luar biasa? Gak ada takutnya orang dia tahu Tuhan yang membela dia. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, nggak usah takut dengan situasi. Mungkin uh, penglihatan kita, mungkin logika kita bermain, tetapi harus standing firm dengan imanmu. Ini yang Tuhan suruh lakukan. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami apa, tapi saya berdoa Roh Kudus yang menuntun kita, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan penjelasan apa yang Bapak Ibu bingung, nggak tahu mau melangkah seperti apa. Kiranya malam hari ini benar-benar Roh Kudus memberikan pencerahan, membuat kita benar-benar melangkah. Gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Tidak melangkah pun itu sebuah langkah. Kalau Tuhan suruh. Tidak melangkah pun itu sebuah langkah kalau Tuhan suruh. Ngerti ya maksudnya ya? Kita tidak melangkah, kita diam saja. Itu pun sebuah langkah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan suruh. Nah, tadi saya bilang kan, apa yang Tuhan sedang ajar sama saya? Diam. Diam. Diam aja. Diam. Artinya diam itu bukan cuma di mulut. Saya diam, mulutnya diam. Di sini, overthinking, punya siasat, punya strategi. Tuhan bilang diam. Bukan cuma di mulut. Di sini diam. Kan karena begitu ya, maksudnya di sini tentu kepikiran juga ya Bapak Ibu. Nyambung lah ini semua ya. Dendam, sedih, kepahitan, disuruh diam, berarti udah nggak boleh ada. Gitu maksudnya. Jadi bagaimana akhirnya kita menghadapi orang-orang dan sekitar? Ya udah biasa aja, orang disuruh diam mau ngomong apa lagi. Jadi kalau ada orang mancing gitu ya, masalahnya Martin lo gini, ya dia mau gini-gini. Sorry, saya disuruh diam, dia mau ikutan lagi. Walaupun itu menimpa saya, sudah ya, Tuhan suruh diam. Ya. Jadi uh, dan ini terjadi gitu. Ada satu yang sangat peduli dengan saya gitu ya. Iya gimana sih begini-begini? Aduh, yang dia bilang itu baik, baik. Gitu. Masuk logika. Dia bilang, Bu, Ibu mau saya ikutin Ibu atau ikutin Tuhan? Dia jangan suruh saya ngapa-ngapain. Tuhan nggak suruh saya bertindak. Udah dia diam. Emang susah kalau ngomong orang dekat Tuhan kayak gitu. Lah iya, jangan suruh saya lawan Tuhan.
Ibu nggak lawan Tuhan, saya yang lawan Tuhan boleh bertindak. Bapak Ibu nangkep maksud saya. Jadi akhirnya dampaknya apa? Ya nggak baik-baik banget sih keadaan saya, tapi saya mau taat, udah itu aja. Dan saya cuma mau lihat, saya yakin kalau saya taat Tuhan bertindak, udah. Bukan berarti yes, saya diam, lihat Tuhan balasmu. Enggak, bukan gitu, bukan. Tapi saya cuma pengen taat, udah gitu deh, udah cukup deh ngelawan, udah cukup, udah cukup bertindak dengan pemikiran sendiri, jalan sendiri. Aduh, ampun deh, udah cukup. Emang disuruh diam. Apalagi si Martina ini yang bawel kan. Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau masuk kelas saya, ya kalau nggak ada remnya ya udah kali ngomong mulu. Nah, ini orang bawel begini disuruh diam gimana tuh pergumulannya, gitu ya, gitu. Dan itu bukan cuma di mulut, disuruh di hati juga. Berarti kan emang pun membentuk kan. Jadi masalah itu nggak selalu buruk gitu loh. Masalah itu tidak selalu buruk datang dalam kehidupan kita. Masalah itu membawa dampak yang baik kalau kita mencintai Tuhan. Intinya kita cinta Tuhan. Gitu. Kita diproses Tuhan. Nggak apa-apa. Mungkin belum kelihatan nih pelangi di depan kita. Masih badai yang kelihatan. Tapi berjalanlah. Jadi saya pernah, ini saya sampai jam berapa nih Bu Nena nih? Ya gini nih dosa nih kalau ngomong nggak tahu kalian. Sampai selesai gak apa-apa. Saya nggak tahu perbedaan waktunya ada ya kayaknya ya. Di sana jam berapa sekarang? Sekarang Di sudah sini jam masih 8.54 Taiwan. Beda 1 jam. ada 1 jam ya. Oke. Satu Iya. jam ya. Oke, saya kesaksiannya. Jadi waktu itu saya liburan lah, liburan yang ngambil waktu. Nah, ya ada satu satu misi lah istilahnya. Bukan misi penginjilan, bukan. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bersama suami dan anak-anak gitu ya, liburan kemarin. Nah, saat itu hujannya gede sekali. Kalau dulu saya pernah dengar istilah gini kan, eh, apa di kalau ada kabut terobos saja pasti ada pelangi di depan sana. Wih, keren juga nih istilah gitu ya. Lah ini benar-benar dialami, Bapak Ibu. Benar-benar saya alami. Itu pandangan jarak 2 meter. Nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat apa-apa. Benar-benar kabut. Kabut gitu ya. Terus hujan. Ya mungkin udah badai. Tapi kalau, ya pokoknya kabut. Benar-benar deh. eh, Jalan kita pelan-pelan. Dan harus pakai lampu sorot tentunya ya. Karena kan kita nggak tahu apa yang ada di depan. Itu 2 meter kali. Pokoknya deket sekali gitu. Saya dapat hikmatnya begini. Kalau kita ada dalam badai, jangan berhenti. Berjalan saja. Pelan juga nggak apa-apa. Ya mau pelan, kalau kencang malah nabrak. Nggak tahu apa yang ada di depan kan. Jalan pelan. Tapi kita tahu itu sama Tuhan. Kita tahu itu sama Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam badai, dan kita ada di dalam Tuhan, jangan takut. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Berjalanlah bersama Tuhan. Dan saya benar-benar lihat setelah badai itu terang. Itu benar terang. Loh, ini kayak cerita-cerita ya. Si Kalami sendiri, oh ternyata cerita itu dari real, real ini kali ya. Apa, situasi yang real gitu. Jadi itu benar saya lihat terang setelah itu. Oh, dan indah. Oh, terang, terang. Ya emang begitu hidup kita. Jadi kadang kita ada di dalam badai, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak tahu di depan itu ada apa. Tapi tetap pegang tangan Tuhan dan jangan berhenti. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti ada apa di depan kita. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita akan lihat ada terang. Kita akan lihat. Tapi waktunya kita nggak tahu. Ya saya waktu itu jalan nggak tahu kapan ini berhenti nih. Nah, anak-anak mah seneng aja gitu kan. Yang was-was saya dan suami saya. Ngantuk lagi, nggak mungkin saya tidur kan. Kasihan juga kan. Udah, tetap harus siaga. Ya udah, tapi bener loh saya lihat ada terang. It's real, betul. Berjalan bersama Tuhan. Suatu saat engkau akan lihat terang yang Tuhan akan tunjukkan padamu. Jangan berhenti. Jangan never give up. Gitu. Jangan pernah menyerah. Mungkin saat ini kondisi Bapak Ibu, saya nggak tahu sedang ada dalam badai kali, sedang dalam pertimbangan kiri kanan nggak tahu. Tapi satu hal yang perlu kita dengar itu suara Tuhan dan patuhi itu.
Jangan berhenti untuk melangkah, jangan berhenti untuk bergumul, dan jangan berhenti untuk mengandalkan lututmu. Jangan berhenti untuk mengandalkan lutut. Kemarin saya ngobrol sama ada tim kerja saya. Dia mau kuliah kan, dia mau kuliah. Terus saya bilang, udah kamu kerja, saya berdoa, saya bilang gitu kan. Lihat nih dua nih, apa? Lutut. Iya, selama saya masih punya lutut, selalu ada kemungkinan. Ibu nangkep maksudnya ya? Kita mah, senjata kita cuma dua ini, lutut kita. Maksudnya apa? Doa di hadapan Tuhan. Bukan doa untuk meminta, bukan. Tentu kita bisa meminta, boleh, bukan. Tetapi berdoa untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau kamu kuliah, kamu kuliah. Oh iya toh, tapi bagaimana saya tahu lutut ini harus bekerja, harus bisa. Maksudnya lutut itu bebas berdoa maksudnya. Kita bebas berdoa di hadapan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Obey. Akhirnya aksesnya kan obey, obedient gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Udahlah, harus ada timekeepernya ini. Itu timekeepernya biar tahu berhentinya kapan. Gitu. Mungkin cukup nanti kita bisa, mungkin ada sharing kali ya. Bapak Ibu ya, kalau ada sharing saya senang sekali. Silakan. Oke, terima kasih Bu Martina. Siapa yang mau sharing, mungkin mau bertanya, silakan. Ibu Wina, Oh, lah mesti ditembak dulu. mesti Terima ditembak. kasih. Terima kasih waktu dan kesempatannya Mbak Nina, dan terima kasih juga Bu Martina yang masih memberi waktu pada kami dan kesempatan bisa melayani kami khususnya ya. Dan saya tertarik dengan tadi yang apa itu, kita nggak usah melihat ke depan, kita ada kabut, itu nggak usah apa ya, ke depan ada apa ya, yang penting jalan gitu. Nah saya lah detik-detik ini lagi mikir itu. Nah saya mendapatkan itu dari Coach Stephen, sudahlah nggak mikir satu depan, 1 meter, satu apa, nggak usah, yang penting melangkah tapak demi tapak itu. Nah, di situ saya menerapkan itu terutama khususnya di Home Hong Kong Taiwan ini kan masih baru tahun 2024 kemarin. Nah, ini kan masih baru, ke depannya seperti apa kan nggak tahu. Jadi kadang itu, aduh kan gitu, aduh, apalagi kalau di ke depannya gimana gitu kan, kan apalagi kita yang ada di tim inti itu kan, kalau Pak Erik nggak ada itu kita yang mikir kan, aduh gitu, kadang kadang ya, ya itu seperti kabut itu, ke depannya gimana ya Tuhan, ini Hong Kong Taiwan ini ya kadang kan Tuhannya malah kita di depan Tuhan bukan di belakang. Seperti itu. Jadi saya berterima kasih dengan Bu Martina yang hari ini menguatkan bagi saya, karena kemarin sudah mendengarkan malah dikuatkan lagi gitu sama Coach Stephen yang khotbah yang sudah beberapa bulan yang lalu, ditambah lagi semakin kuat gitu. Jadi nggak usah memikirkan ke depannya 1 meter, tapak saja. Jadi nggak begitu memikirkan itu. Semua serahkan Tuhan gitu sudah. Nekat saja seperti Samuel. Mau dicincang, mau di apa, terserah situ. Ya kita aja yang dicincang sama Tuhan, diapain terserah situ. Gitu. Terima kasih kesempatan. Sama-sama. Oke. Siapa lagi yang mau share? Mau sharing? Ini. Silakan Pak Adi, aku boleh. Pak Adi. Ya. Kalau tidak ada, saya sendiri ya. Terima kasih Bu Martina. Masalah ketaatan ini, kepatuhan ini, saya teringat. Saya dulu tuh pernah satu kali ada peristiwa itu yang betul-betul saya itu sampai nggak tahu mau bicara apa ya itu. Karena saya tidak patuh sama Tuhan memang.
Waktu itu saya itu mau menyeberang lampu merah gitu. Ada lampu merah itu, lampu hijau yang jalannya itu tinggal kira-kira udah mendekati lampu kuning gitu. Tapi masih belum lampu kuning. Saya itu mau jalan robos gitu. Kayaknya itu Roh Kudus itu sudah mengingatkan saya gitu. Tuhan tuh sudah berbicara gitu. Jangan jalan, berhenti gitu. Ada suara seperti itu, berhenti gitu. Nanti kalau kayaknya mau ada peristiwa yang kayak udah merasa gitu. Tapi saya itu mengabaikan, orang cepat saja kok, saya jalan cepat saja kok gitu. Saya tuh berjalan gitu. Tiba-tiba betul ada mobil itu, drivernya nggak tahu kenapa belum lampu hijau, masih lampu kuning itu sudah itu jalan gitu. Mobilnya itu udah nempel di badan saya. Saya menang, saya sudah langsung duduk itu menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan ini betul-betul kalau Engkau tidak menyelamatkan saya udah mati di sini, hancur badan saya gitu. Ya kadang-kadang itu kita memakai pikiran sendiri gitu. Saya pada waktu itu tuh nggak tahu saya kok pakai pikiran sendiri. Padahal Roh Kudus itu sudah mengingatkan saya jangan jalan, tetap di situ, berhenti di situ gitu. Tapi saya nekat pakai pikiran saya sendiri. Kadang-kadang sering kali saya tuh gitu. Makanya, saya masih bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup gitu. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya sudah hancur badan saya gitu. Orang mobil melaju sudah gas, aduh, mobil bukan motor, habis badan saya. Ya, itu yang betul-betul sampai sekarang itu membekas sekali ya gitu. Memang kita harus betul-betul patuh gitu, jangan pakai pikiran sendiri gitu. Karena pikiran kita itu memang sangat berisik gitu, berisik kayak awan yang berarak gitu, berisik nggak ada habis-habisnya gitu. Itu saja sih Bu Martina. Iya, thank you sharingnya. Oke, siapa lagi? Mbak Lisa? Ya, ini saya mau sharing ya. Kalau saya ini beberapa belakangan ini jujur aja masalah agak pergumulan Bu, jujur aja ya, pergumulan dalam pelayanan saya. Ya, saya nggak perlu sebutkan pelayanan di mana ya. Mungkin di pekerjaan saya, atau mungkin di komunitas saya, nggak perlu saya sebutkan. Tapi emang pergumulan itu terkadang membuat saya gimana ya. Kadangku kalau nguruki kata hatiku mau gini, mau gitu, kan ya seperti itu ya, manusia kan banyak ya, pikiranku kan bising ya, ya mintanya ini, dikurukin ya. Cuma ya sekarang ini saya cuma ingin belajar, ya diam ya, pasrah sama Tuhan, terserah Tuhan mau tinggal apa sama saya mau dibawa kemana ini misalnya pekerjaan saya, apa saya terserah lah. Karena saya tahu Tuhan pasti akan beri waktunya jawaban. Itu aja udah pasrah merem. Kalau Pak Eras bilang merem. Itu aja. Merem merem toh. Ya emang sih sulit Bu, kadangku kalau nguruki kakak hatiku, kadang namanya juga kegagingan kita masih ada ya, kakakku masih agak di kalau kakakku agak gemes-gemesnya gimana ya, tapi ya sabar Tuhan, buat saya sabar wes merem kalau gini kan dasarnya merem. Ya itu dari saya. Thank you. Diam tapi masih ada kedondong. Itu dia yang tadi yang diajak. Iya, diam tapi di hatinya menggerutu ya, itu susah. Iya. Tinggal sama Tuhan, hanya saya sabar Pak. Jangan sampai punya pikiran yang enggak lagi. Mbak Sarah? Mbak Sarah ditodong. Setelah Pak Adi loh. Pak Adi. Iya. Oh iya, terima kasih Bu Martina ya. Yang saya ingin tanyakan kayaknya udah terjawab gitu. Dari Ibu Nena, dari Ibu Lisa, sama Ibu ini Wina ya. Kayaknya udah terjawab. Memang hidup ini memang banyak pusingnya gitu. Kalau pikirin yang esok-esok, kayaknya pusing. Jadi saya ya
sama ya, belajar dari setapak-setapaknya berjalan supaya kedepannya lebih lebih terarah ya gitu. Ya itu aja. Makasih. Terima kasih. Silakan Mbak Sarah. Ya, salam, selamat malam Ibu, khususnya Ibu Shalom. Tina dan saudara semua ya, Pak Hadi dan lain-lainnya. Tadi aku udah setengah dengernya, tapi di tengahnya itu lumayan oke ya. Tadi siang kita juga belajar ya Mbak Wina tentang sebuah proses yaitu apa? Tadi Bu Martina nyinggung yaitu kabut ya. Nah, kabut itu kan perjalanan hidup kita mengalami proses ya, mengalami kendala, mengalami kesengsaraan, mengalami ujian ya. Gitu. Nah, itu Ibu Martina tadi juga mengarahkan kita jangan terlalu mikir yang kedepannya apa, gitu kan. Nah, itu kita harus belajar terus ya, gitu. Dan masalah yang tadi pembelaan ya Bu Martina bilang ya, itu juga aku pernah mengalami, gitu. Di saat kita ini tidak melakukan sesuatu yang dikatakan orang, ya, itu, dan itu rasanya menyakitkan. Ingin rasanya kita itu membela, tapi karena kita belajar itu tadi mendengarkan, taat apa yang dikatakan Roh Kudus, ya, diam, sakit, pedih, tapi kita memberikan tempat penghakiman itu adalah milik Tuhan. Belajar itu. Itu saya pernah merasakan rasanya ini tangan, kaki tidak bisa bergetar, itu genggam itu. Saya pernah lakukan itu. Nah, rasanya ingin memberikan tempat kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil alih semua itu tidak gampang. Bener. Bener sakit, bener. Itu. Gue pernah melakukan itu. Tapi semua itu proses. Ya, itu saja untuk kesaksian. Bu Martina, terima kasih untuk firman dan sharingnya yang sangat memberkati, semakin menguatkan, dan kita mengarahkan supaya kehidupan kita belajar untuk tidak bising, supaya kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Siapa lagi? Ci Alan. Ci Alan. Masih ada lagi? Oh ya, saya mau nambahkan ya, kayak itu Mbak Sarah, share-nya itu pernah juga ya saya alami ya. Waktu itu saya di pekerjaan saya itu kan hampir paruh dari tempat hidup saya itu di tempat kerjaan ya. Jadi keluar masuknya orang, hiruk-pikuknya pekerja ya, lebih-lebih TKA di tempat pabrik saya itu kan banyak ya. Terus pokoknya segala macam orangnya banyak lah pokoknya. Itu kadang emang nggak mudah Bu untuk bisa memahami satu persatu karakter manusia ya. Kayak saya ini dulu punya teman, kalau kalau di depan saya aku baik, tapi di belakang saya aku ngusuk kalau bisa bunuh saya. Itu emang sakit memang. Kadang aku dulu waktu itu gimana ya? Dulu itu sampai kadang saya aku pengen nangis, pengen marah, tapi nggak bisa. Tapi emang sakit bener. Aku bisa maafkan dia, aku sakit ya. Tapi cuma saya gini aja sama Tuhan, mohon maaf, tolong saya aku kalau bisa jangan sampai ya benci sama ini orang ya, orang yang sebenarnya gimana saya bisa menghilangkan perasaan ini, gimana emang sih nggak langsung ya, tapi kayaknya pelan. Akhirnya orang yang saya benci itu ya sekarang jadi teman baik saya. Itu emang bener proses. Akhirnya bisa saling memahami. Oh, ternyata dia aku maksudnya gini. Ngapa dia jadi kayak gini? Aku sebenarnya punya maksud seperti ini. Iya. Agak kok belajar. Kalau kita memang belajar itu emang cara Al-Quranku ajaib ya, bener ajaib. Dari gari-gari musuh belajar jadi kembang baik itu emang nggak mudah loh. Itu saya alami jujur aja. Ya, terima kasih.
Sudah tidak ada lagi ya yang mau share lagi? Bisa kita tutup ya, Mbak Lisa. Nah, silakan kalau nggak ada. Bu Martina boleh menutup dengan doa, baru doa buat Bapak senior kita, Bapak Eras. Ya. Terima kasih. Ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kepercayaanmu. Terima kasih untuk sharing pada malam hari ini. Kami sama-sama diberkati dan dikuatkan kembali untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mengembalikan fungsi telinga rohani kami untuk mendengarkan suaramu dan mematuhi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuntun kami Bapa, agar setiap kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk senior pastor kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bapak dalam proses pemulihannya, kiranya Bapak, Engkau teruslah menyertainya, memberikan kekuatan bagi fisiknya, dan terlebih Bapak, iman yang terus kuat di dalam Engkau, yang berpengharapan akan apa yang akan menjadi kehendak-Mu. Dan kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi dan terbaik bagi kami semua, dan juga bagi Bapak rohani kami. Bapak yang terus menyertai orang-orang di sekitar yang terus mendukung beliau dalam setiap proses yang harus dialaminya. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam pemeliharaan-Mu, dan kami tahu bahwa beliau adalah milik Tuhan seutuhnya. Terima kasih Bapak, kami juga percaya Bapak tetap bekerja di dalam setiap proses itu untuk memulihkan kembali Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bapak, pada malam hari ini juga Bapak berdoa untuk Home Taiwan, untuk setiap pengurusnya secara khusus Tuhan memberikan kekuatan hikmat sehingga mereka bisa menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam home ini, Taiwan dan Hong Kong, dan membawa banyak jiwa untuk semakin berkenan di hadapan Bapa. Di setiap anggota dan semua bahkan pembicara-pembicara yang ada untuk sama-sama dibentuk menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur dan biarlah kiranya berkat Allah turun atas setiap kami, memberkati setiap kami yang ada di dalam Zoom ini, memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasih dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih Tuhan Bu memberkati. Martina. Tuhan Selamat memberkati malam ya. Dan untuk semuanya. Selamat malam. beristirahat, Tuhan berkati. Bapak. Bye-bye. Malam semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.